Halo guys, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan the value relevance of accounting information. Dan ini kelompok kami. The value relevance approach adalah kemampuan menjelaskan informasi akuntansi terhadap harga saham atau return saham. Next. Nah, ada the information approach. Dalam information approach, seorang investor bertanggung jawab atas perkiraan atau prediksi nilai yang diharapkan dan pengembalian nilai keamanan. Jika informasi akuntansi tidak memiliki kandungan informasi, tidak akan ada revisi kepercayaan pada saat diterima. Maka tidak ada pemicu keputusan beli atau jual tanpa keputusan beli atau jual. Tidak akan ada volume perdagangan atau perubahan harga. Ya, terus ada outline of the research problem. Yang pertama ada alasan kenapa digunakannya pengujian respon pasar. Pertama itu bisa membuat investor bisa memiliki probabilitas masa di masa depan perusahaan. Terus ada investor mendapatkan informasi yang berguna dari laporan keuangan dan investor dapat merevisi dan dari revisi itu mereka bisa membuat keputusan. Terus ada abnormal share return. Abnormal return ini muncul akibat adanya stock split yang mempengaruhi return saham atau selisih harga jual dari saham dengan harga beli saham dividen. Yang selanjutnya adalah outline of the research problem. Nah, saya akan membahas bagian unexpected earning. Jadi ini adalah cara yang digunakan untuk menghitung unexpected earning. Cara ini sering digunakan oleh para investor. Caranya, para investor akan berekspektasi, kemudian ekspektasi investor ini akan diubah menjadi harga saham sebelum rilis pendapatan saat ini. Hal ini dilakukan dengan cara mengasumsikan efisiensi pasar. Dan saat laporan ini dirilis, investor hanya akan bereaksi terhadap komponen yang tidak terduga. Nah, cara melakukan perhitungan ini adalah menggunakan laporan buku tahun lalu. Nah, jika laba tak terduga positif berkorelasi dengan pengembalian saham abnormal positif ataupun sebaliknya, maka dengan menyarankan informasi laba merupakan keputusan yang berguna dan dapat bermanfaat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the Ball and Bird Study. Nah, BNB metodologi ini adalah studi pertama yang mendokumentasikan secara statistik respon harga saham terhadap komponen spesifik perusahaan, yaitu laba bersih yang dilaporkan. Nah, metodologi ini masih digunakan hingga saat ini. Nah, BNB metodologi ini memperkirakan penghasilan investor yang diharapkan, yaitu diwakili oleh aktual tahun lalu. Lalu, mengklasifikasikan setiap perusahaan sebagai good news, yaitu pendapatan aktual lebih dari pendapatan yang diharapkan, atau bad news, yaitu sebaliknya. Lalu mengestimasi pengembalian saham abnormal untuk bulan dirilisnya pendapatan, yaitu di bulan 0. Lalu menghitung pengembalian saham abnormal rata-rata untuk perusahaan good news dalam sampel untuk bulan yang ke 0. Next. Nah, di dalam grafik ini, itu menunjukkan bahwa 0 adalah bulan terjadinya publikasi. Negatif 12 adalah data 1 tahun sebelum publikasi, dan positif 6 adalah data 6 bulan setelah publikasi. Good news itu terjadi jika perusahaan mengalami actual return lebih besar daripada expected return. Sedangkan bad news terjadi jika perusahaan mengalami actual return lebih kecil dari expected return. Hal ini membuktikan bahwa investor mulai memperkirakan masa depan perusahaan sudah sejak 12 bulan sebelumnya, yaitu sudah diantisipasi jika perusahaan expected-nya lebih besar dari actual return. Next. Nah, pasar saham itu bereaksi terhadap informasi pendapatan di bulan 0, tapi mulai mengantisipasi good news atau bad news dalam pendapatan 12 bulan sebelumnya. Nah, di grafik tersebut itu juga konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas dan mendasari teori keputusan nasional. Next. Nah, selanjutnya kita mengenal namanya narrow window studies dan wide window studies. Apa itu narrow window studies? Yaitu bukti bahwa laporan keuangan informasi menyebabkan perubahan harga sekuritas. Nah, narrow window itu lebih konsisten dalam decision usefulness. Nah, di dalam grafik, bulan 0 itu adalah narrow window. Nah, sedangkan wide window studies itu adalah bukti bahwa laporan keuangan informasi terkait dengan perubahan harga sekuritas. Nah, di dalam grafik, bulan ke negatif 12 sampai negatif 1 dan bulan ke 1 sampai ke 6 adalah wide window. Selanjutnya ada earning response coefficient. Earning response coefficient ini ada terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada risk. Dari risk ini, semakin tinggi risiko maka akan semakin rendah IRC tersebut. Dan juga ada capital struktur. Capital struktur, ketika capital struktur semakin tinggi, maka akan berisiko pada IRC dan modal. Dan yang selanjutnya, earning quality. Earning quality yaitu ketika semakin tinggi kualitasnya, maka IRC akan semakin tinggi. Dan selanjutnya, grow opportunities. Grow opportunities yaitu semakin tinggi kesempatan untuk bertumbuh, maka akan mempengaruhi juga IRC-nya. Dan selanjutnya, similarity of investor expectation. Ketika berjalan sesuai dengan ekspektasi daripada investasi, maka akan semakin tinggi IRC tersebut. Dan selanjutnya, informative of price. Semakin tinggi informasi, semakin informatif daripada harga tersebut.
Selanjutnya, fact about the best accounting policy. Kebijakan akuntansi bisa mempengaruhi transaksi pada suatu kondisi. Hal ini bisa berdampak baik bagi investor, namun berbanding terbalik bagi society. Informasi akuntansi merupakan public good yang berarti informasi itu milik bersama. Seperti contoh fair value yang dianggap prinsip relevansi, tapi bisa menimbulkan fluktuasi bagi society dan perusahaan. Bila fair value naik, laba akan meningkat, kebutuhan investasi lebih baik, dan terjadi ekspansi. Tapi sebaliknya jika turun, laba menurun, keputusan investasi menjadi buruk dan terjadi penyusutan. Next. Oke guys, jadi kesimpulannya, respon pasar keamanan terhadap akuntansi informasi mendukung teori keputusan rasional dan juga teori pasar sekuritas yang efisien. Dan jadi begitu penjelasan dari kami. Thank you. Jangan lupa like dan juga bisa subscribe channel ini.